Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya semangat Waalaikumsalam. pagi semua di hari ini menjelang siang dan tentunya kembali lagi kita bertemu ini kalau bicara tentang pertemuan kita di podcast Pemerintah Kota Makassar spesial pertama spesialnya karena ini tahun di 2023 adalah pertama kalinya lagi kita mengadakan program podcast ya untuk tahun 2023 ini jadi awal dan yang keduanya adalah yang menjadi spesial karena Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan USAID Iwas Tangguh membahas salah satu momen internasional yang tepatnya akan menjadi peringatan tepat di hari Rabu 22 Maret 2023 tahun ini. Apakah itu? Nah, ini adalah Hari Air Sedunia atau World Water Day 2023. Nah, ini menjadi momen untuk kita kembali merefresh sebenarnya apa sih urgensi sampai peringatan Hari Air Sedunia ini senantiasa dilakukan atau dilaksanakan dan sepertinya selalu ada momen-momen yang bakalan membuat kita ingat nih betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Untuk lebih jauh sebenarnya apa yang pengen kita bahas dalam podcast kali ini, sebelumnya saya ingin informasikan untuk Anda, pemirsa dan warga Kota Makassar, siapa saja yang menemani saya dalam program podcast kali ini. Ada 3 orang yang luar biasa sekali. Di samping kanan saya boleh dilihat ya, bersama saya Dirut PDAM Bapak Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak ya, tetap semangat, Pak. Semangat. Dan juga di samping kiri saya ada wanita cantik juga. Ini nggak kalah ya, saya kan dengan cantiknya saya, karena sama-sama perempuan ya Bu. Nah ini ada Ibu Rianeke Rolos, beliau ada Regional Manager USAID Iwas Tangguh. Apa kabar Bu hari ini? Baik sekali. Baik sekali ya Bu. Dan juga tidak kalah pentingnya, di sini kita akan dengarkan bagaimana testimoni pelanggan. Pak, ini ada pelanggannya Pak. Di sebelah kiri Bu Rin ya, ada Bapak Ain Hair. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Baik juga. Beliau adalah pelanggan sambungan PDAM Kota Makassar. Dan hari ini sebelum saya mungkin pengen menanya-nanya kepada ketiga narasumber saya ingin kasih tahu atau kita saling mengingatkan lah bahwa kalau bicara tentang akses air minum aman, ini adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang tentu harus dipenuhi dan sangat berkaitan dengan kesejahteraan kita manusia, khususnya terkait dengan kesehatan. Karena ternyata dari hasil yang ditemukan bahwa dampak air yang tidak mudah atau tidak gampang kita akses air bersih utamanya ini bisa menyebabkan terjadinya stunting dan juga tentunya diare. Nah, ini menjadi permasalahan kita bersama. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang lemah dari segi kesehatan. Nah, oleh karena itu kita merasa bahwa air ini memang harus kita senantiasa ingat menjaganya, bagaimana memanfaatkannya dan mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu ketiga narasumber saya siap-siap Ibu, Bapak untuk saya bertanya-tanya seperti apa sebenarnya kesiapan kita khususnya di Kota Makassar dan tentu bagaimana dukungan dari stakeholder, salah satunya adalah dari rekan-rekan Iwas Tangguh, USAID, dan juga tentunya bagaimana dan apa yang telah dirasakan oleh para pelanggan yang salah satunya diwakili oleh Pak Ain hari ini. Baik, langsung saja saya ingin mungkin bertanya, ini rasa penasaran saya mau dijawab ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pelanggan yang ada di pemerintah di bawah PDAM Kota Makassar ini sudah berapa sih Pak, dan memang adakah target kedepannya seperti apa pelanggan atau jumlah pelanggan? Ya. Boleh diceritakan? Jadi kalau hari ini pelanggan aktif dan non aktif PDAM Makassar itu ada 200.000 lebih. Yang aktif itu ada 179.000. Prosentasi coverage di angka itu adalah 69%. Target yang diberikan Pak Wali Kota kepada saya selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar itu harus di 85% coverage pelayanan kepada masyarakat. Jadi upaya-upaya untuk mencapai target itu, apalagi dalam Hari Air Sedunia ini kan, tentang pentingnya air. Yang paling pertama kami senantiasa melakukan permajaan di sumber air baku. Air baku yang ada di Bendungan Leko Pancing. Kemarin saya tinjau langsung dan melihat memang
untuk menjaga kesinambungan distribusi air baku masuk ke instalasi, ya tentu kita harus senantiasa menjaga lingkungan yang ada di sepanjang saluran air baku itu. Jangan, tidak bisa tidak untuk mencapai 85% sebagaimana target yang diberikan, tentu kami menginisiasi untuk membangun instalasi-instalasi baru di timur dan di barat kota. Kami juga sudah menyiapkan di Barombong itu, kami sudah menyiapkan pelayanan air prima. Air prima dengan kata lain air siap minum. Iya. Dan sudah bisa dites di Anjungan itu ada 2-3 titik ya. Wah, kayak di luar negeri gitu ya Pak Ya, nanti ya. bisa tinggal minum. Kami akan wujudkan lagi di daerah timur kota di beberapa fasilitas. Begitu. Masalahnya kan maintenance dari alat-alat itu yang akan kita tidak merawat. Tapi itu menjadi tanggung jawab kami. Kalau dari segi infrastruktur sendiri, ini kan kalau bisa dibilang 80%, wah tantangannya luar biasa. Seperti apa sebenarnya persiapan untuk dari detil-detil infrastruktur yang disiapkan sampai mungkin nanti sampai pada tahap air baku ini, kemudian air prima tadi ya Pak ya, yang benar-benar menjadi bahan yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Itu sebenarnya gambaran ini excited banget sih mendengarnya Pak ya. Gambaran seperti apa sih ke depan Pak rencananya? Kalau bicara detail hari ini distribusi, kami memiliki 5 instalasi. Dari 5 instalasi itu distribusi air di angka 3.150 liter per detik. Itu pun masih banyak masyarakat yang belum bisa dapat air. Jadi ke depan kita harus membangun kapasitas instalasi yang kira-kira 1 kali 500 liter per detik supaya bisa melayani khususnya masyarakat di timur kota. Sekarang yang paling banyak masyarakat yang belum menikmati air bersih di Kota Makassar itu di timur kota itu. Di wilayah-wilayah mana saja itu Pak? Sekitaran mana saja? Antara Kecamatan Biringkanaya dan Tamalan Rea. Tapi kami selalu berupaya untuk, kan percuma juga kita membangun jaringan kalau toh tidak ada air. Nanti masyarakat bilang bayar angin. Iya. Jadi ternyata dimulai dari ketersediaannya, kemudian saluran pipanya dan seterusnya, dan sampai akhirnya benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat, utamanya di wilayah timur kota tadi. Luar biasa sekali. Ini semangat Pak. Karena bagaimanapun juga pengelolaan air minum ini bukan hanya keterlibatan ya PDAM, tapi juga masyarakat. Oleh karena itu saya mau ke Pak Ain dulu Pak. Nah Pak Ain, ini kalau bicara tentang air, bagaimana Pak? Ini sudah berapa lama mengkonsumsi atau menggunakan PDAM? Sudah sekitaran 8 tahun. Saya mulai nyantol itu 2013. Iya. Nah, selama dari 2013 artinya 8 tahunan cukup lama menikmati ya. Nah, apa yang dirasakan setelah akhirnya memutuskan untuk menjadi pelanggan dari PDAM? Pada prinsipnya kami masyarakat itu merasakan 3 aspek. Yang pertama dari aspek bagaimana secara kuantitatif jumlah air dengan ketersediaannya sangat mencukupi. Kemudian tentunya dari segi kualitas sendiri, dari kita melihat Kota Makassar ini sebagian daerah pesisir dengan kualitas air yang kurang, tentunya dengan harapan kita sebagai masyarakat bahwa air PDAM yang tersedia itu sudah agak baiklah, layak dari segi kualitas jika dibanding dengan air yang selama ini kita menggunakan air tanah. Kemudian aspek kontinuitas kita bisa manfaat yang kami peroleh selama ini. Adapun tentang masalah keterlambatan dan sebagainya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur, itu mungkin dalam rangka upaya pencapaian yang tadi, dalam rangka pembenahan seperti itu. Seperti itu, Bu. Jadi ada 3 aspek, ternyata ada yang dirasakan, 3 hal yang dirasakan, termasuk juga aksesibilitas dan juga rutinitas air. Nah biasanya kalau dari segi pemanfaatannya, teman-teman atau Pak Ain sendiri, keluarga menggunakan untuk apa? Kemudian kira-kira sehari itu berapa sih? Jujur, kalau kami kan rata-rata pemakaian air itu, kalau kami hitung rata-rata kebutuhan air itu 60-100 orang per hari. Jadi kalau kami sekeluarga misalnya ada 6 orang, dalam pemanfaatannya sebagai air bersih, itu kami cenderung gunakan untuk kebutuhan air bersih saja. Namun terkadang kami masyarakat awam juga terkadang dengan budaya tersendiri itu tidak bisa langsung dengan menggunakan air, maka biasanya kami lebih cenderung juga terkadang menjadikan sebagai sumber air minum dengan syarat kami misalnya melakukan proses pemasakan terlebih dahulu.
Cuma sebenarnya prinsipnya nanti mungkin di bincang selanjutnya kami akan pertanyakan tentang kualitasnya sendiri kepada Nah, Bapak. itu dia. Pak Iya. Ben, nanti dijawab Pak Ben. Karena bagaimanapun juga data menunjukkan bahwa sekitar 35% penggunaan air minum itu masih menggunakan air yang bersumber dari industri. Gitu di Kota Makassar. Dan untuk penggunaan air dari sumber yang lain termasuk PDAM itu masih di bawah persentasenya. Jauh di bawah persentasenya. Mungkin ini menjadi tantangan tersendiri dan menjadi pertanyaan saya juga sama dengan Pak Ain. Bagaimana sih sebenarnya kepercayaan kita untuk mengkonsumsi air PDAM sebagai konsumsi air minum? Tapi nanti Pak Ben dijawabnya. Saya mau ke Ibu Rin dulu. Bu Rin, ini kalau bicara tentang dukungan terkait dengan bagaimana kita mendorong aksesibilitas, kemudian pengadaannya, ketersediaan air bersih yang bahkan bisa diminum itu seperti apa sih yang dilakukan oleh dari iOS Tangguh ini USAID untuk mendukung hal tersebut untuk dari segi bahwa pemerintah Kota Makassar ini sebagai leading sektor dalam penyedia air bersih tersebut. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sukma. Jadi mungkin saya mulai dari awal dulu tentang USAID iOS Tangguh ini, bahwa mandat kami adalah karena ini programnya pemerintah Amerika Serikat dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi tujuan kami adalah membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai yang disampaikan tadi Pak Direktur, air minum aman ya di RPJMN 2024 dan juga tentang SDGs 2030. Jadi bagaimana masyarakat itu mendapatkan pelayanan, targetnya adalah aman, yang seperti Pak Direktur tadi sampaikan. Jadi bentuk dukungan yang kami lakukan di Makassar contohnya adalah mendampingi operator dalam hal ini PDAM, meningkatkan kapasitas, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain yang pada akhirnya nanti bagaimana pelayanan PDAM yang selama ini mungkin sekian persen tadi masih layak ya Pak Dir ya, nanti menjadi air minum aman seperti tadi yang Pak Dir katakan di beberapa tempat itu sudah bisa langsung dikonsumsi. Jadi secara kualitas itu sudah memenuhi syarat. Walaupun itu tidak mudah ya Pak Dir ya, memang membutuhkan mungkin biaya juga yang besar, tetapi itu target yang harus dicapai. Jadi dari sisi kami mendukung pemerintah daerah khusus untuk air minum itu mulai dari hulu, sumber air bakunya, bagaimana penanganannya di sana, bagaimana masyarakat menjaga lingkungannya dan sebagainya. Kemudian di tingkat di kota seperti ini, bagaimana PDAM mengelola, bagaimana pemerintah mendukung dari segi pendanaan, kemudian dari tingkat masyarakat, bagaimana mereka terlibat juga dalam pengelolaan air ini, termasuk yang Pak yang tadi katakan di tingkat rumah tangga, mereka harus mengelola air itu lagi, harus masak dulu, supaya kualitas yang dikonsumsi oleh rumah tangga itu memenuhi syarat, tidak menyebabkan tadi stunting ataupun diare seperti itu. Oke, nah berarti memang selama ini dilakukan kerjasama secara formil gitu ya. Nah mungkin secara detailnya apa langkah-langkah yang dilakukan oleh USAID iOS Tangguh di pemerintah Kota Makassar, mungkin kerjasama dengan siapa, dan langkah-langkah kerjasamanya selama ini seperti apa? Iya, jadi di tingkat kota kabupaten tentunya kami secara langsung dengan pimpinan kota atau kabupaten ya, dengan Berarti bupati gitu bupati, ya, wali atau kota. Tapi secara day to day itu kami dengan Bapeda, kemudian dengan PU, Dinas Kesehatan, Kominfo salah satunya, kemudian dengan pemberdayaan perempuan ya, karena bicara air tidak bisa lepas dari perempuan ya. Kita semua ini yang mengatur air, penggunaan air di tingkat rumah tangga itu untuk kesehatan keluarga, kesehatan semua anggota keluarga ya. Jadi bersih semua sampai ngepelnya juga. semua pokoknya sampai detailnya. Jadi ya di tingkat Kota Makassar kami dengan OPD terkait air minum. Jadi pokoknya semua yang berkaitan dengan menyentuh air secara langsung
itu biasanya dilakukan koordinasi dan kerjasama seperti itu. Baik, ini juga saya ingin menginformasikan lagi untuk warga Kota Makassar, pemirsa Kominfo channel YouTube kami yang bergabung dalam program ini, kami sedang mengadakan podcast, di mana podcast ini adalah bentuk kerjasama dari pemerintah Kota Makassar dengan USAID Awas Tangguh dengan mengangkat tema upaya Kota Makassar dalam mendorong penyediaan air minum aman dan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan air minum rumah tangga. Dan tentunya ini berkaitan dengan Hari Air Dunia ya sedunia yang tentunya diperingati tanggal 22 Maret 2023 esok gitu. Tapi kita udah mulai diskusikan hari ini. Jadi esok mungkin tinggal action lagi nih Bapak ya. Pak Ben, ini kalau bicara tentang tadi kita sebagai konsumen itu tentunya merasa pengen rasanya nggak usah deh ada uang tambahan untuk beli air galon, untuk beli air mineral yang dos-dosan misalnya. Karena PDAM kita sudah diyakinikan nih untuk bisa mengkonsumsinya. Apa sebenarnya persiapan atau strategi dari PDAM untuk menyiapkan warga teredukasi dan tentunya infrastruktur untuk menyiapkan air yang aman seperti itu? Silahkan. Kalau pada prinsipnya dalam pendirian PDAM itu kan pelayanan air bersih. Sebenarnya distribusi air bersih yang sudah dirasakan oleh masyarakat, kalau standar air bersih itu sudah melalui proses lab. Di lab itu sudah diperiksa bakterinya, klornya, kekeruhannya. Jadi sebelum dia masuk ke pipa besar untuk masyarakat, itu sudah mulai uji lab. Tapi klasifikasinya dia air bersih. Air bersih itu kan harus diproses dulu untuk menjadi air minum atau apa segala. Sementara kalau pelayanan air prima yang kita siapkan di beberapa titik dan nantinya kita fokus di daerah CPI sana sebagai pilot project, tentu kalau air prima juga ada pengujian-pengujiannya. Kalau pengujian laboratorium PDAM sekarang, kualifikasi air prima kita dengan air botolan itu masih lebih bagus. Prima. Yang kita siapkan air prima. Cuman kan kita harus mencari lagi uji independen dari surveyor, misalnya Sukovindo yang menguji. Kira-kira begitulah kalau sekarang. Jadi kami ya hanya masalahnya ketika mendistribusikan air bersih itu di lapangan banyak pipa-pipa tua kami, khususnya pipa-pipa yang karatan, korosi, itu biasanya yang menimbulkan pencemaran. Sehingga kita mau mengedukasi masyarakat kalau menemukan hal-hal tersebut tidak ragu-ragu melaporkan kepada kami. Jadi tercemarnya air masuk ke pelanggan sebenarnya bukan bersumber dari PDAM, tapi karena adanya kebocoran sehingga terjadi pencemaran. Wah, luar biasa sekali, senang sekali rasanya mendengarkan ya. Mungkin Pak Ain gimana Pak? Sudah terjawab kurang lebih terkait dengan rasa penasarannya tadi bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang air yang disediakan atau didistribusikan lewat dari penampungan besar ya dari PDAM itu sudah dikategorikan air bersih. Dan sudah melalui uji lab yang akhirnya air tersebut bisa dinyatakan air bersih dan tinggal diolah lagi nih caranya tentunya dimasak sampai mendidih ya untuk mematikan bakteri kalau memang ada. Dan yang kedua tadi ternyata ini menjadi salah satu perhatian kita juga bahwa ketika kita menyaksikan atau melihat ada kebocoran, airnya tidak jernih gitu ya. Ada kotoran atau apa. Nah, ternyata itu bisa jadi dari kebocoran. Itu dia. Gimana Pak Ain? Apakah sudah terjawab terkait dengan ininya dan kedepannya sebenarnya ketika sudah mengetahui seperti ini bahwa ternyata memang PDAM yang kita masuk ke dalam rumah kita itu sudah terkategori air bersih. Apa yang mungkin langkah yang mau dilakukan oleh pelanggan? Pada prinsipnya kami sebagai masyarakat pengguna, inti yang terpenting kami harap diberikan kepada kami adalah jaminan, terutama masalah jaminan kualitas daripada air tersebut. Sekali lagi, pada prinsipnya kalau kita lihat dari PDAM sendiri, upaya-upaya pelayanannya itu, pribadi saya merasa itu untuk pengerjaannya kami sudah memperoleh informasi sebelumnya, sudah ada peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya, bahwa misalnya besok ada pemutusan sudah, cuman ini mungkin dari segi kualitas, mungkin informasi yang sampai ke masyarakat, artinya kalau dalam hal seperti bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, sudah diperiksa dalam skala laboratorium, mungkin kami masyarakat
sesekali ada informasi lah yang sampai kita bahwa apakah per triwulan atau bagaimana per bulannya, di mana kami bisa dapat informasi bahwa dari parameter-parameter yang diperiksa tadi itu sebenarnya sudah memenuhi kesehatan. Karena menurut kami pada prinsipnya kami tidak hanya meminum air dari segi kebutuhan, tapi kami ingin memperoleh rasa aman begitu, jaminan. Sehingga mungkin dengan informasi yang sampai tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dir, terinformasikan kepada masyarakat sehingga kami memperoleh ketenangan dan kenyamanan. Jujur kami masyarakat pun paham dan dalam hal ini kami merasa bahwa pencapaian kualitas ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab PDAM sendiri. Mungkin nanti pengembangannya beliau yang lebih paham. Tapi harapan kami masyarakat itu tadi jaminan kualitas dan edukasi secara seperti itu bisa. Ini udah Pak Dirut langsung nih kasih. Iya. Alhamdulillah. Bahwa ternyata memang kategori air minum yang disalurkan oleh PDAM itu sudah masuk kategori bersih, tinggal bagaimana mengolahnya untuk menjadi air minum lagi. Tentunya salah satunya adalah dimasak. Nah, tapi kalau bicara tentang Pak kondisi yang pernah Bapak rasakan, Pak Ain rasakan, pernah nggak merasa bahwa kayaknya harus ngelapor dan pernah tidak akhirnya melaporkan kondisi apa yang menurut Bapak kurang nyaman dalam menerima air? Adakah seperti itu yang pernah dirasakan? Misalnya airnya kurang jernih atau ada bau, gimana? Oh ya, jujur biasanya hal yang kami peroleh itu ketika misalnya pada saat ada pengerjaan perpipaan. Dan sebenarnya kami paham, cuman harapan kami mungkin dari yang sebelumnya yang agak banyak itu dikurangi. Masuk kami seperti ini. Kami tahu bahwa mungkin sekitar misalnya 2 bulan yang lalu ada pengerjaan. Biasanya kan kalau pas mengalir pertamanya itu masih ada sisa-sisa seperti yang disebutkan oleh tadi Pak Dir. Mungkin kedepannya kami berharap jujur harapan masyarakat antisipasi dalam rangka meminimalisir dari banyaknya tadi karena otomatis berdampak kepada kondisi fisik air tersebut. Selama ini kan kita berasumsi bahwa hanya mengandalkan bau. Kalau masyarakat masih mencium bau kaporit, itu kita merasa airnya masih belum ada kumannya jujur, belum ada kan diameter. Tapi sekarang kan kalau kita masyarakat sudah mulai pintar juga, dia melihat bahwa mungkin dengan adanya warna, adanya kebocoran. Tapi sekali lagi harapan kami seperti itu. Kalau kemarin mungkin ritmenya sekitar 30 menit ketika dibuka, mungkin ke depan sekitar ya 1 menit atau 2 menit atau kalau perlu Pak Din langsung bisa teratasi. Ya, kasih seperti itu. Ini mungkin menjadi salah satu tantangan juga Pak ya ketika ada pengerjaan. Bagaimanapun juga saya sangat salut juga ketika saya bersiaran gitu sore-sore, siaran sore, itu udah ada kita baca tuh wilayah ini ada pengerjaan pipa. Sehingga diharap bersabar, mungkin ada aksesnya tidak bisa dulu mengambil airnya. Nah itu tentunya menjadi salah satu bentuk sosialisasi. Dan strategi seperti ini apakah memang sudah menjadi strategi reguler bagi PDAM untuk disampaikan kepada publik supaya meminimalisir tadi rasa kecewa gitu Pak? Nanti dijawab ya Pak. Saya mau ke Nurin dulu. Nurin, kalau bicara tentang, tadi kan ternyata memang membangun kerjasama nih dengan berbagai pihak leading sektor yang bersentuhan langsung dengan air. Nah, kalau bicara tentang USAID LS Tangguh sendiri, sebenarnya apa yang telah dilakukan secara realnya? Mungkin adakah pendampingan, berapa jumlah pendampingan? Mungkin ada pembangunan yang dibantukan misalnya. Ini kita nggak tahu, mungkin bisa diceritakan Brin. Iya, terima kasih. Jadi, mungkin yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa ini baru 2022 kemarin, ya mulai bulan April. Baru 1 tahun, akan berlangsung sampai 2027. Kegiatan-kegiatan yang akan lakukan atau yang sudah dan akan lakukan ini masih ya dengan tapi sudah mulai langsung melakukan kegiatan-kegiatan dengan masyarakat. Jadi kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan dalam hal ini, kemudian dengan kalau dari Dinas Kesehatannya biasanya dari sisi apanya Bu? Promosi. Ya, jadi kami melakukan promosi di masyarakat. Kalau jadi teman-teman dari Dinas Kesehatan juga bersama teman-teman dari IWS Tangguh. Iya, karena kami bekerja sama erat dengan semua stakeholder ya, dengan mitra di tingkat Kota Makassar. Jadi untuk di tingkat di masyarakat itu tadi dengan Dinas Kesehatan tentunya nanti selanjutnya kami juga akan banyak bekerjasama dengan Kominfo. Kalau di tingkat masyarakat
tentunya kami ya seperti tadi saya sampaikan, kami tidak, wanita atau perempuan itu tidak bisa lepas dari urusan air, sehingga banyak-banyak memang kami melibatkan para wanita di level masyarakat untuk mereka bisa lebih memahami. Seperti tadi Pak Ain katakan, kami ingin jaminan, kami ini di mana kami dapatkan. PDAM sudah punya wadahnya sebenarnya, tapi mungkin semua orang tidak bisa mengakses. Jadi dari program kami melakukan promosi-promosi, kampanye di tingkat masyarakat supaya mereka tahu kondisi air yang mereka gunakan. Kalau mereka mungkin belum mau menggunakan PDAM karena alasan-alasan tertentu, kami akan menyampaikan seperti Pak Dir tadi katakan, oh air PDAM itu sudah melalui proses uji lab, kualitasnya sudah seperti ini. Memang masyarakat butuh informasi, sehingga kami di tingkat masyarakat itu yang kami lakukan, jadi penyadaran, penguatan kapasitas, mereka bisa paham air bersih atau air minum yang baik itu seperti apa. Mereka harus paham gitu, jadi mereka harus dikuatkan lah pengetahuannya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang saya katakan tadi, karena perempuan itu menjadi polisi di rumah untuk urusan air minum, kalau airnya dari PDAM air bersih, apa yang harus dilakukan? Mereka harus melakukan pengolahan di tingkat rumah tangga. Jangan sampai anak-anak langsung minum dari keran, padahal untuk langsung diminum itu belum bisa, harus dimasak dulu. Iya. Ini ya, saya mengingat diri saya waktu kecil pernah. Iya, langsung gitu. Iya, karena kita tidak teredukasi bahwa ada yang namanya bakteri yang bisa menyebabkan diare, bahkan bisa bikin stunting juga. Nah, tadi berkaitan dengan sosialisasi kampanye, mungkin bisa dijelaskan Bu Rin tentang sebenarnya kampanye, isian kampanye ini, selain tadi mungkin memastikan kepada publik bahwa sampai informasi ini sudah masuk kategori bersih loh, air minumnya Kota Makassar, jadi aman untuk diolah lebih lanjut. Nah, kemudian selain itu mungkin ada secara kampanye internasional yang ingin dibawa ke dalam setiap sosialisasi khususnya kepada perempuan tersebut. Iya. Sebenarnya sih maksudnya bukan internasional ya, tapi secara pemerintah Indonesia tuh sudah punya banyak program-program yang baik sekali mengenai hal ini ya, tentang kesehatan masyarakat. Berbicara tentang air minum tidak hanya airnya saja, tapi bagaimana perilaku masyarakat. Kan sebelum sebelum minum ya harus diolah dulu. Tapi bagaimana dengan kayak cuci tangan. Ya, cuci tangan itu harus pakai sabun. Itu ada langkah-langkahnya supaya tidak ada kuman. Kita masak air juga bukan masak kemudian tuang di tempat yang terbuka seperti itu, kontaminasi lagi. Jadi kalau bisa tuang di tempat yang mungkin tutupnya lebih kecil sehingga tidak terjadi dibuka kemudian kena sesuatu. Jadi kampanye-kampanye atau promosi yang sederhana untuk perlakuan yang berhubungan dengan air bersih, atau tidak hanya airnya saja, tapi perilaku masyarakat dalam men-treat atau mengolah air itu sendiri, dan bagaimana perilaku mereka pada saat mereka masak airnya, pada saat mereka mau melakukan sesuatu itu tangan harus bersih, supaya apa yang yang mereka lakukan itu tuh tidak menjadi air yang tidak sehat lagi atau tidak bersih lagi gitu. Bagaimana dengan limbah airnya misalnya? Apakah itu juga bagian daripada kampanye yang akan disosialisasikan kepada? Iya, tentunya itu juga karena kalau limbahnya itu di belakang rumahnya itu semua terbuka dan tergenang dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi. Jadi paketnya itu sebenarnya paket lengkap mulai gitu, dari penyediaan, kemudian pengolahan, bahkan bagaimana limbahnya juga perilaku dan limbahnya tadi. Baik, luar biasa sekali. Nanti saya bakalan tanya-tanya lagi Bu Rin terkait dengan bagaimana sebenarnya peran dari USAID Ewas Tangguh untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan air minum, air bersih yang ada di Kota Makassar. Pak, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya kalau terjadi keluhan-keluhan gitu loh Pak di masyarakat, misalnya tadi airnya ya kalau bisa pada saat kita berkeran sudah langsung bersih, nggak ada lagi. Dan biasanya juga kalau ada perbaikan pipa dan seterusnya, bagaimana upaya yang dilakukan supaya meminimalisir ketidaknyamanan pelanggannya? Baik, ini sudah menjadi standar operasional kami. Di setiap ada kebocoran jaringan, kebocoran perpipaan, kemudian adanya perbaikan instalasi, itu rata-rata
kalau kebocoran pas pada hari kejadian kita sudah meluncurkan informasi-informasi melalui medsos, melalui media cetak terkait kerusakan, kemudian estimasi perbaikan, lamanya gangguan bisa diantisipasi, itu sudah jalan. Sejak 1 tahun terakhir sudah menjadi standar operasional kami. Nah, yang paling susah sekarang terkait pengaduan dari masyarakat dan pelanggan, itu saya bisa pastikan penanganan pengaduan itu tidak sampai 1 jam. Bisa jadi di bawah 30 menit. Jadi asal pengaduan melalui call center atau pengaduan langsung ke WA saya, Wah, itu langsung ditindaklanjuti. Jadi, Pak Ain gimana? itulah. Alhamdulillah dengan sistem pelayanan seperti itu, survei kepuasan pelanggan kami meningkat hampir 90% untuk tahun 2022. Nah, menurut saya mengubah mindset masyarakat terhadap air bersih pun memang kita harus senantiasa memberikan edukasi. Apalagi ke depan PDAM Makassar akan menerima hibah dari pemerintah terkait IPAL, instalasi pengelolaan air limbah Losari, itu ke kita. Ini kan menjadi tantangan juga, masyarakat harus dirubah mindsetnya. Kira-kira masyarakat mau nggak pakai air kalau dia tahu itu Dari air limbah. dan itu nanti menjadi gawenya PDAM. Iya. Kami sudah dengan IWAS juga kita kerjasama terkait pengelolaan air limbah. Kalau air limbah ini sudah diolah menjadi air bersih, pertanyaannya masyarakat siap pakai. Nah, ini kan, ini memang kita harus selalu sosialisasi ke bawah, Penyadaran. memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu juga edukasi terkait tidak borosnya masyarakat menggunakan air. Bisa dibayangkan kalau budaya kita kan belum cuci tangan, kerannya udah dibuka. Iya. Sikat gigi, kerannya jalan Jalan terus. terus itu. Jadi memang sudah harus ada edukasi penghematan air. Iya. Belum lagi kalau mandi pakai shower kan, Jalan terus. showernya jalan terus dia ya. Padahal pemborosan. Itu yang harus sebenarnya kita, ya mudah-mudahan dengan IWAS itu bisa jalan. Baik, ini menarik sekali terkait dengan IPAL juga tadi, Pak. Nah, sejauh ini seperti apa sih sebenarnya persiapan proyek IPAL ini, dan sejauh mana rencana targetnya seperti apa? Progresnya IPAL sekarang kan kita sudah dalam posisi menentukan tarif. Kemudian bagaimana regulasi perda sudah diusulkan ke Pak Wali Kota, peraturan Wali Kota pun sudah diajukan. Menurut saya progresnya sudah hampir kurang lebih 70%, karena penyerahan hibah IPAL itu mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa diserahkan. Kemudian instalasi jaringan yang dibangun oleh PUPR seperti kita lihat di jalan-jalan poros Kota Makassar. Iya, benar. Beberapa waktu lalu itu memang terjadi penggalian gitu ya, Pak ya. Dan itu kan belum selesai juga. Masih dalam proses. Cuman kami PDAM sudah turun lakukan mitigasi perpipaan itu, supaya ketika sudah diserahkan ada kebocoran kita sudah paham. Dan saya berharap mitigasi yang PDAM lakukan itu bisa nanti dalam bentuk aplikasi 3 dimensi, bisa dilihat melalui SCADA, real time, kira-kira begitu. Baik. Nah, tadi menarik sekali karena ternyata tingkat kepuasan pelayanan dari PDAM ini naik sampai 90%. Dari Nah, 2021 di angka 60 sekian, terakhir 89. wah, sangat signifikan gitu ya, Pak, naiknya. Berarti ada hal yang dilakukan oleh PDAM. Salah satunya tadi adalah membuka layanan aduannya. Ya. Nah, ini kalau bicara tentang layanan aduan, warga Kota Makassar tentunya bisa langsung tadi di nomornya Pak Beni, tapi nanti kolahan Pak Ben langsung ke nomornya Pak Beni, karena kita juga di pemerintah Kota Makassar punya yang namanya layanan aduan 112. Ya. Nah, layanan aduan 112 ini pemirsa atau warga Kota Makassar tinggal menelpon di nomor klik 112, itu bisa langsung tersambung kalau ada keluhan terkait dengan bagaimana kondisi airnya dan seterusnya yang ingin disampaikan ke PDAM. Nanti operator 112 yang akan langsung menyambungkan ya Pak Ben di teman-teman atau pegawai dari PDAM Kota Makassar. Itu memudahkan sekali. Mungkin kalau Bu Rin mengetahui ini salah satu bentuk layanan air minum yang secara tidak langsung itu memberikan aksesibilitas
pelayanan dari segi respons aduannya gitu. Nanti kita bahas Bu Rin. Saya mau ke Pak Ain. Pak Ain, tadi diceritakan ada IPAL sekarang yang ternyata nanti akan menjadi sumber air juga bagi warga Kota Makassar. Untuk bisa diyakinkan apa yang Pak Ain harapkan dari mungkin Pak Ben dengan timnya untuk bisa memberanikan diri, oh iya walaupun ini IPAL ya kita tetap terima gitu. Apa mungkin bisa dikasih tahu? Pada prinsipnya sekali lagi yang kami butuh tadi penguatan dalam hal ini jaminan. Kami berharap ke depan informasi yang kami peroleh itu bagaimana kami bisa memperoleh informasi layanan kualitas secara terupdate. Kalau selama ini kan kita masyarakat hanya tahu bahwa prosedur daripada pengolahan air menjadi sumber air itu menjadi air baku bagi kita itu telah melalui sebuah tahap. Tapi yang kami butuh di sini kalau bisa dan memungkinkan hasil pemeriksaan secara kontinuitas itu bisa juga sampai ke kami. Sehingga masyarakat wah ini sudah diperiksa melalui misalnya standar Permenkes tentang kualitas air minum dan lain sebagainya. Terus tentang penyediaan layanan tadi dari treatment IPAL tadi, jujur kami butuh penguatan dalam hal ini. Mungkin nanti bagaimana kami diedukasi, pengedukasian kami hanya bisa menyampaikan kepada dalam hal ini PDAM, mungkin juga nanti pihak dari USAID sendiri bagaimana kami masyarakat menunggu sehingga mindset kami itu tentang bahwa jujur kalau disebutkan air limbah, pikiran kami tadi seperti air kotor. Perasaan itu yang susah sekali. Psikisnya seperti itu. Namun mungkin dengan pola pikir kami yang sudah dirubah, kami sudah dipahamkan, kami pun perlahan-lahan paham. Karena kalau kita melihat awalnya juga PDAM seperti itu. Dulu kalau kami jalan sekitar Jalan Abdesi, wah ini nanti akan diolah. Tapi karena sudah perlahan tahu bahwa ada proses dan treatment di PDAM sendiri, jujur kami masyarakat sudah mulai paham akan itu. Jadi pada prinsipnya masyarakat hanya selalu berharap jaminan dan kemudian ada bukti yang bisa mengembangkan dan merubah sedikit mindsetnya seperti itu, Mbak. Nah, berarti cara untuk meyakinkannya sosialisasi secara langsung. Jadi berharapkah PDAM turun langsung ke masyarakat? Jujur, kami masyarakat, mewakili sebagian masyarakat, paham betul bahwa berbicara masalah layanan kualitas, mungkin kita tidak bisa terlalu membebankan kepada PDAM sendiri. Kita menghargai pemerintah kota kita dengan adanya kerjasama seperti ini, mungkin kita berharap ke depannya bahwa untuk edukasi dilaksanakan dengan bersinergi dengan mungkin dan lain sebagainya, sehingga tanggung jawab terhadap jaminan kualitas itu jangan hanya dibebankan kepada PDAM sendiri. Begitupun artinya saya berbicara seperti ini supaya sampai juga ke Pak Direktur bahwa tidak selamanya juga Pak masyarakat itu terlalu berpandangan bagaimana terhadap PDAM. Makasih. Nah, Pak Ben, jadi apa sebenarnya harapan kalau bicara tentang secara keseluruhan gitu layanan PDAM yang selama ini dirasakan? Tadi juga dikatakan bahwa ada peningkatan rasa kepuasan publik terhadap ini. Selama ini memang apakah terpenuhi harapan-harapan itu yang mungkin di lubuk hatinya warga yang bisa diwakili oleh Pak Ain itu terpenuhi sehingga bisa dikatakan memang ternyata layanannya semakin meningkat bahkan signifikan sekarang kepuasan publik. Apa harapan yang mungkin sudah terlaksana dan mungkin rencananya mudah-mudahan bisa terlaksana ke depannya? Kembali ke statement awal kami bahwa harapan kami tetap 3. Adanya dari segi kuantitas sendiri, jumlah dan pemenuhan debit itu bisa terpenuhi. Kemudian harapan selanjutnya jaminan kontinuitasnya selalu ada. Kemudian terakhir itu tadi jaminan kualitas. Karena pada prinsipnya dari yang kualitas ini, dari tema yang kita usung hari ini itu sangat memegang peran dan masih menjadi harapan ataupun pertanyaan kami sebagai masyarakat. Bagaimana kan nanti kalau kami mengolah air PDAM ini? Kalau kami masak, apa aman? Jangan sampai mungkin kami masak, mungkin adanya bahan kimia yang dimasak itu bisa mempengaruhi. Jujur kan kami juga sering, masyarakat ini selalunya hanya searching dan dapat informasi-informasi yang mungkin masih bisa dipertanyakan. Tapi kalau langsung didengar sendiri bahwa kita itu tadi, sekali lagi mohon maaf berulang nih, jaminan kualitas bisa sampai ke
Tapi seru loh Pak Ain, Pak Ben, karena beliau tidak seperti saya. Harapan saya ke depan misalnya air keran saya sudah bisa langsung diminum. Nah, jadi itu yang tentunya mungkin levelnya sudah lebih kita persiapkan banyak hal termasuk infrastrukturnya juga. Tapi kembali lagi, sebenarnya selama ini Pak Ain kalau dari segi kuantitasnya penggunaan dari air PDAM cukup nggak sih dalam sebulan lah, katakan seperti itu? Saya katakan cukup. Adapun yang terkadang itu biasanya terhenti ketika ada perbaikan. Namun dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan bahwa itu ya. Artinya secara normalnya pemenuhannya sudah meyakinkan. Kalau kami kebetulan tinggal di daerah Antang, justru kalau malam itu ngalir sendiri ke atas. Lumayan kami sangat bersyukur. Ya, jadi terlepas mungkin masyarakat yang di luar daripada lingkungan kami, tapi karena pribadi kami menyatakan dari segi debit pemenuhan sudah memenuhi. Jadi tadi ngalir sendiri itu maksudnya tanpa menggunakan mesin gitu Tanpa ya? menggunakan mesin. Jadi airnya sudah bisa naik sendiri. Iya. Kalau malam hari itu saking itu kenapa sih Pak kuat. bisa ada kondisi seperti Tekanannya mungkin ya. Iya. Malam Itu karena hari gravitasi. gravitasi. Di daerah Antang itu instalasi kita kan ya. Iya, Pak. Jadi kalau Pak Ain rumahnya di bawah, dia gravitasi. Iya. jadi Ada beberapa tempat yang memang gravitasi, ada juga yang dibantu pompa. Pompa. Kalau instalasi dua kami yang di Panekang itu ke barat kota, dia gravitasi. Nggak perlu pakai pompa. Tapi kalau dia ke timur, Harus karena pakai nanjak, ya, pakai pompa. jadi mau tidak mau pakai pompa Iya. karena bagaimanapun juga karena ini gravitasi nggak bisa dilawan alami gitu Tapi ya Pak ya. tekanan gravitasi dan distribusi pompa, tekanan pompa juga di kota Makassar ini nggak sama. Iya. Ada yang kesian juga nggak dapat air, dapatnya cuma malam. Iya. Karena tekanan itu kita juga kan dari PDAM sendiri, karena kita tahu bahwa banyak pipa-pipa warisan zaman dulu yang belum diremajakan, karena terlalu berlebihan tekanan yang diberikan dari instalasi itu pipa-pipa besar kita juga meledak-meledak. Ya kita betul-betul rigid menghitung berapa bar tekanan yang harus diberikan. Sampai bocor itu pekerjaannya bisa pekerjaan rehabnya nggak cepat, tapi normalisasi tekanan ke masyarakat itu yang butuh waktu. Ada di beberapa daerah seperti di NTI itu dia butuh 2 minggu untuk normalisasi kalau kejadian itu seperti itu. Dan pada saat itu warga mendapatkan akses air minum Kita seperti apa? backup dengan bantuan mobil tanki. Mobil tangki bisa. Jadi itu ya asal mobil tangki bantuan itu sepanjang ada pengaduan permintaan dari masyarakat kita backup. Dan memang masyarakat yang terkena impact dari kebocoran itu kita berikan. Baik. Luar biasa sekali. Jadi memang ada tindakan preventif ketika terjadi hambatan lah seperti itu air ke warga. Baik Pak Ben, nanti kita cerita lagi tentang bagaimana sebenarnya tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi. Jadi kalau tadi dirasakan mungkin Pak Ain keluh kesah yang dan harapan-harapannya, nanti saya pengen tahu tantangannya Pak Beni. Sebelumnya saya ke Bu Rin lagi nih. Bu Rin, kalau bicara tentang program dari USAID I Was Sanggu, sebenarnya strategi yang mau dibangun ke depannya itu apa sih Bu Rin? Ya, jadi karena tujuan kami adalah membantu pemerintah untuk pencapaian target air minum aman, tentunya strategi kami adalah secara langsung tentunya dengan PDAM, tetapi juga dengan stakeholder lain dan juga dengan masyarakat. Bagaimana agar supaya target air minum aman ini bisa tercapai tentunya ya. Tetapi juga di satu sisi kami terus melakukan kampanye promosi kepada masyarakat bagaimana mereka bisa mengakses PDAM, ya bisa menyambung PDAM di mana mungkin yang ada tersedia ya air. Karena seperti tadi Pak Dir katakan ada wilayah-wilayah yang memang sama sekali belum bisa lah istilahnya karena masalah suplai air dan sebagainya. Jadi mungkin salah satu yang saya ingin sampaikan Pak Dir adalah tentang Maminasata. Jadi mungkin itu juga salah satu programnya pemerintah untuk suplai air bersih untuk PDAM di wilayah Maminasata itu ya, termasuk Kota Makassar, Goa, Takalar dan Maros, sehingga kebutuhan
supply air untuk masyarakat itu bisa lebih banyak, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa dilayani selain yang tadi Pak Dir katakan dari IPAL tersebut. Jadi dukungan-dukungan yang kami akan lakukan mulai dari mungkin penguatan kapasitas tadi, kemudian kebutuhan-kebutuhan regulasi, mungkin SOP atau apapun yang dibutuhkan oleh mitra stakeholder kami, semampu kami akan dampingi, karena semuanya itu akan mengarah kepada pencapaian target air minum aman yang tadi. Tadi disinggung tentang daerah Minasata. Berarti USAID Iowa Tangguh sudah melakukan pemetaan begitu ya. Dari hasil pemetaannya, temuan-temuannya apa saja, Burin? Misalnya tadi Minasata begini dan seterusnya, adakah seperti itu sejauh ini yang sudah didapatkan? Iya, jadi karena memang kami masih awal memang dalam persiapan seperti ini, survei-survei, pengumpulan data dan sebagainya sudah dan sedang dilakukan seperti itu. Jadi karena yang saya bicarakan tadi Minasata itu untuk suplai air tambahan untuk Kota Makassar, Goa, Takalar dan Maros. Jadi kami akan mendampingi pemerintah Kota Makassar dan juga PDAM dalam persiapan-persiapan nanti bagaimana agar air yang nanti akan didapatkan melalui Spam Minasata ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, salah satu yang saya sudah sampaikan tadi juga bahwa kami fokus penanganan tentang sumber daya air, ya. Jadi kami juga akan melakukan studi ya tentang kerentanan ya dari sumber air itu sendiri. Jadi seperti yang ada di Goa mungkin ya. Sumber airnya, kemudian mungkin ada yang di Makassar juga beberapa sumber air yang digunakan oleh PDAM. Jadi kami akan melakukan studi. Dari studi ini baru kita bisa lihat kira-kira apa yang kami bisa lakukan untuk wilayah-wilayah ini dalam hal air bersih atau air minum yang aman nanti. Berarti studi ini, riset ini masih sementara proses. Sementara proses. Ada hasil begitu ya. Dan itu menjadi acuan rekomendasi nanti apa yang akan dilakukan. Jadi benar-benar masih awal gitu Burinnya terkait dengan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan USAID Iowa Tangguh. Nah, Burin, nanti pengen saya tahu dong kendala sampai 1 tahun ini sebenarnya kendalanya apa sih? Adakah kendala permasalahan yang berkaitan dengan perilaku, permasalahan yang berkaitan dengan susahnya koordinasi? Nah, itu nanti kira-kira pengen deh ditahu ya, supaya ke depannya kita tahu nih sebenarnya sumbang siapa yang bisa diberikan oleh masing-masing stakeholder dan juga apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya pengen ke Pak Ben. Pak Ben, tadi menarik sekali lo ceritanya tentang ternyata memang ada kendala-kendala yang dihadapi. Sebenarnya kendala-kendala ini presentasenya sejauh mana sih mengganggu dan apa saja sih bentuk kendala-kendala yang selama ini perlu diketahui oleh masyarakat? Saya kira kalau kendala-kendalanya yang kita tidak di sini ya force major, tiba-tiba pipa rusak, pipa bocor, itu aja kendala yang impact-nya ke masyarakat. Kalau tantangan ke depan, ya paling tidak kita harus menyiapkan 2 instalasi untuk mencapai coverage 85% itu. Karena sekarang banyak masyarakat sudah teriak-teriak, tapi kapasitas distribusi kita memang terbatas, baru 3.150 liter per detik. Nah, bagusnya sebenarnya kita harus ada kapasitas distribusi itu di angka 4.000-an mestinya. Baru bisa kira-kira bisa melayani 85% ya masyarakat Kota Makassar. Nah, yang terbarukan di bulan Maret ini kita menambah 2 pipa inline untuk masyarakat utara kota yang kira-kira hampir 3-4 tahun ini tidak dapat air. Mudah-mudahan bulan Maret kita pasang itu menambah coverage lagi kan, mereka yang tidak dapat air beberapa lama sekarang bisa dapat. Di awal saya menjabat sebagai pejabat direktur utama pun saya yang menginisiasi memperbaiki reservoir kami di Lotok sehingga masyarakat di Jalan Sultan Abdullah yang 10 tahun tidak dapat air hari ini sudah dapat. Luar biasa. Di timur kota kita juga akan pasang 3 pompa inline, beberapa titik yang ada jaringan tapi
yang keluar angin. Mudah-mudahan di tahun ini mereka sudah bisa menikmati. Iya. Itu saja tantangan. Kalau dari infrastruktur sendiri Pak Benny gimana? Adakah yang sepertinya kayak signifikan gitu mengganggu? Infrastruktur kami dari 5 instalasi spam itu alhamdulillah nggak. Nggak ada, aman semua berarti. Berarti tinggal tantangannya meningkatkan lagi supaya tadi target 85% bisa Ya, tercapai. tantangan kami sekarang adalah masih tingginya non revenue water, kebocoran dan kehilangan air. Saya menjabat di 54%, hari ini sudah di 49%. Mudah-mudahan angka efisiennya itu dia mestinya di angka 20-27%. Nah, ini yang sekarang kami selalu menjadi tantangan yang harus saya hadapi, itu yang paling berat bahkan. Berarti di situ pertanyaannya berikutnya, karena ini paling berat, mungkin kita lebih dalami lagi Pak Ben. Karena Sebenarnya apa saja penyebab kebocoran orang tadi? mencuri air itu. Pencuri air, oke. Jaringan pipa lama yang tidak terdeteksi lagi. Kemudian permainan pelanggan komersil yang masih memakai air tanah, dimix dengan air PDAM. Ini yang saya sekarang minta kepada Pak Penda supaya tegas bahwa penggunaan air tanah itu kan itu sebenarnya yang akan mengancam geologi kita Kota Makassar itu. Jadi kalau tempat-tempat komersil dibiarkan menggunakan air tanah, ya tunggu saja 10 tahun ke depan. Tidak ada. Ya kan? Karena itu sangat mengganggu. Makanya kenapa PDM sekarang diprioritaskan supaya lingkungan kita juga tidak terganggu. Penggunaan air tanah di tempat-tempat komersil itu yang penggunaannya kan berlebihan. Dan intrusi air laut yang masuk ke dalam itu sudah mengancam. Dan itu istilahnya tentunya berbahaya untuk kebutuhan kita, untuk pemenuhan kebutuhan air kita ke depannya Pak ya. Berbahaya untuk Kota Makassar. Dari sisi apanya Pak? Dari Mungkin sisi geologi. Kan Yang kita berdampak kemarin salah satu waktu hujan keras kita sudah kena rob kan. itu menjadi salah satu dampak langsung yang tahun ini kita rasakan. Jadi ketahanan ini kan kita turun terus ini. Jadi potensi itu ada, sehingga ini mungkin menjadi momen juga untuk kita memahami dan menyadari itu, sehingga penggunaan air tanah itu benar-benar bisa dikendalikan, dan yang kedua memaksimalkan penggunaan. Kalau penggunaan air tanah untuk rumah tangga mungkin bisa yang selama ini memang ada yang berlebihan selain rumah hampir tangga semua hotel-hotel tempat komersil saya pastikan. menggunakan air tanah. Karena bisa jadi air tanah itu tidak, pajak air tanah itu belum jelas. Iya. Nah, terus penegakan hukum terkait penggunaan air tanah pun belum jalan. Pasti secara bisnis mereka berpikir, ngapain saya pakai PDM? Bayar. Ini air tanah nggak bayar. Iya. Dimix aja dengan PDM. Dan ini ternyata PDAM malah membantu untuk mengingatkan pemerintah Justru untuk kalau dimix itu yang makanya, tapi mudah-mudahan enggak. Tapi rata-rata sih tempat-tempat yang saya tahu, karena kita selalu turun mengambil sampel. dan hasil Makanya, sampelnya. Iya jelas menggunakan air tanah dicampur dengan air PDAM. Itu dia, luar biasa sekali Pak Benny. Berarti tugas dari dan tantangannya justru kompleks juga ya Pak. Ternyata kalau kita melihat, selain tadi ada yang paling besar adalah kebocoran air tadi. Pak, ini saya mau ke Pak Ain deh, karena ini kebocoran air tadi disebutkan Pak Ain terkait dengan kebocoran air, di mana salah satunya adalah perilaku masyarakat yang mengambil air secara ilegal gitu, atau melakukan mungkin secara teknis mengambil secara ini ya Pak, langsung di keran di ininya, di pipanya. Ada yang pencuriannya di pipanya. nunggak 3 bulan, dicabut meterannya. Petugas pergi disambung lagi. Begitu. Nah, di lingkungan Pak Ain sendiri, atau mungkin pernah tidak melihat kasus yang secara tidak langsung ini adalah perilaku, secara langsung sih sebenarnya ini adalah perilaku yang tidak bijak sekali dalam memanfaatkan air bersih khususnya daripada AM. Ada kasus yang pernah didapat? Kalau lihat secara langsung, Mbak, saya tidak pernah lihat. Tapi dengar informasi dari teman yang terpercaya, memang ada seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri. Justru sebaliknya, malahan kita masyarakat pada umumnya yang dikategorikan sebagai penggunaan untuk skala rumah tangga, menurut kami selama ini jalan-jalan baik-baik saja. Justru adapun yang pencantolan, penutupan keran itu kan pada prinsipnya PDAM sudah berjalan. Begitu 1 bulan sudah ada yang datang ke rumah kami, jujur. Misalnya kita terlupa, itu sudah dapat infonya.
Namun jujur ini saya mewakili sebagian masyarakat terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Dir tadi. Memang kalau kita melihat, kalau penggunaan kita berapa sih sebenarnya yang rumah tangga? Justru memang kami berharap yang skala mungkin yang penggunaan air tantar tersebut, yang industri dengan seperti itu, justru mereka berbuat, kami yang kena imbasnya. Tetapi yang terjadi di lapangan yang banyak berteriak-teriak itu kan masyarakat. Jujur. Mungkin kedepannya kami berharap dari apa yang disampaikan Pak Dir, memang tindak lanjut dari seperti yang tadi, bahwa kalau sebenarnya masyarakat kalau kita hitung ya pemenuhan kebutuhan airnya. Terlepas daripada itu warga masyarakat khususnya Kota Makassar mungkin seperti industri Damiu itu yang perlu juga diperhatikan. Apalagi mereka mengambil manfaat dalam hal ini yang semaksud dari segi komersilnya. Tapi kalau untuk seperti saya pribadi dalam hal penggunaan rumah tangga ya seberapa juga kalau kita mau larinya ke arah seperti tadi. Jadi harapan kami mungkin terkait dari apa yang disampaikan Pak Dir, bahwa pengawasan terhadap penggunaan air oleh seperti yang tadi disampaikan, bahwa menggunakan air yang berlebih dalam jumlah kapasitas yang lebih itu yang justru mungkin yang perlu kita koreksi secara detail. Karena kalau masyarakat sendiri untuk buat apa juga kan? Adapun kalau ambil banyak pasti larinya ke industri, dan kembali lagi mungkin larinya kepada hal pajak dan penegakan yang lain. Saya rasa seperti itu aja. Baik, percaya Pak Ain ya, Pak Ain. Ini disiplin dan juga tentunya menjaga kepercayaan dan juga bijaksana menggunakan air. Rupa-rupanya Pak Ain dan lingkungan sepertinya sudah cukup tertib begitu ya. Cuman karena nggak ada nih, sampai Pak Ain nggak pernah mendapatkan kasus seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kalau sesama warga, apa mungkin langkah yang Pak Ain pengen sampaikan, pengen sama-sama nih kita lebih berdisiplin lagi menggunakan air, mengelola air dengan bijaksana, termasuk juga berperilaku yang baik dalam memanfaatkan air yang sudah disediakan oleh PDAM. Adakah langkah-langkah seperti itu yang biasa dilakukan atau bisa nggak dilakukan oleh Pak Ain dan lingkungan? Kalau kami pribadi sendiri itu yang pertama bagaimana sebenarnya kami menjaga dulu instalasi yang masuk ke kami sebagai pelanggan. Terus yang kedua aspek pemanfaatan air PDAM itu sendiri. Dalam hal pemanfaatan ini tentunya saya juga berharap kepada teman-teman warga Makassar, mungkin dalam hal pemanfaatannya kita lebih jeli sedikit dalam menyikapi, menggunakanlah sedikit logika kita bahwa antara air tanah dengan air PDAM itu secara dari segi kualitas mungkin saya berharap mari kita gunakan air PDAM. Artinya dalam hal memilih selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kita dan air minum kita. Terlepas daripada itu, selanjutnya dari bagaimana kita berperilaku baik terhadap pengadaan air ini, kembali lagi tadi sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa bagaimana kita menghemat. Tetapi jujur, maaf, kita ini orang Timur, kalau tidak dicontohkan, tidak diedukasikan, bukan jangan cuma satu kali. Maaf, orang Makassar kita sudah tahu. Kalau cuma disampaikan seperti dalam hal seperti ini, mungkin tanpa ada tindak lanjut dan penyampaiannya sendiri melalui edukasi, kami tidak bakalan tidak sampai di hatinya dan beraplikasi dalam perilaku gitu. Ya Pak Ben, ini katanya tidak cukup 1 kali 2 kali sosialisasinya. Nah, berarti memang tetap berpotensi untuk sama-sama saling menjaga, saling mengingatkan dan bijaksana dalam menggunakan air tadi Pak ya. Apalagi katanya memang ini kita hanya rumah tangga bukan industri, jadi berapa sih pengguna airnya. Tapi yang paling dekat biasa dari pengguna rumah tangga itu adalah ketika sudah dicabut tadi meterannya, ada lagi yang nakalnya malah ambil, dibuka lagi gitu. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi di masyarakat kita lagi. Supaya membantu juga PDAM Pak Ben menghilangkan tantangan terbesarnya tadi, yaitu kebocoran air. Terima kasih Pak Ben ya. Nanti saya pengen lagi tahu seperti apa yang mau disampaikan khususnya momen Hari Air Sedunia ini. Saya kembali ke Ibu Rin. Bu Rin, ini kan ternyata ada tantangannya dari PDAM sendiri. Nah, berarti ini menjadi salah satu materi untuk menjadi bahan rekomendasi ke depan seperti apa? Adakah inspirasi yang bisa diberikan ke Pak Beni untuk membantu beliau lebih meringankan lagi beban yang selama ini ternyata cukup besar dirasakan? Iya, jadi
sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ben itu mengenai NRW itu dihadapi oleh hampir semua PDAM kali ya Pak Ben, karena kehilangan air itu dari segi teknis atau administrasi ya. Dari kami sendiri sebenarnya UC Tangguh ini juga punya program mendampingi PDAM untuk pengurangan NRW itu sendiri. Jadi ada modulnya lah bagaimana mendampingi PDAM supaya mereka bisa menangani hal ini gitu. Jadi di kami itu ada para spesialis kami, ada spesialis yang khusus untuk air water supply gitu yang memang akan mendampingi PDAM untuk hal tersebut, khususnya untuk yang NRW tadi. Kemudian dari sisi promosi kampanye ya, kami juga akan mendampingi PDAM, masyarakat untuk melakukan promosi seperti tadi ya, bagaimana supaya jangan terjadi mungkin pencurian air, bagaimana menggunakan air dengan bijak, termasuk juga mungkin mengajak masyarakat untuk bisa seperti Pak yang tadi menggunakan air PDAM lah, sambung ke PDAM. Seperti itu. Baik, kalau bicara tentang program, berarti wah ini sudah sampai ada modulnya gitu ya. Nah, kalau dari segi sebenarnya merubah perilaku masyarakat, ini kan mungkin kalau teman-teman Newsite, iWatch Tangguh di berbagai daerah tentunya menghadapi, apalagi kita Indonesia dengan berbagai karakter yang berbeda-beda di setiap daerah, di setiap pulau. Nah, Newsite, iWatch Tangguh sendiri melihat Kota Makassar cocoknya bagaimana perilakunya supaya bisa lebih bijak lagi memanfaatkan dan mengelola air bersih itu. Sebenarnya untuk masalah penggunaan air atau pengelolaan air mungkin hampir sama lah ya di setiap tempat gitu, sehingga mungkin kampanye-kampanye kami atau mungkin media-media yang kami gunakan juga saya pikir hampir sama, dan isi atau materi yang disampaikan juga hampir sama, cuma mungkin bagaimana menjangkau lebih banyak lagi masyarakat untuk tahu tentang hal ini. Makanya ada Kominfo juga yang bisa kami gandeng, dan juga mungkin memanfaatkan media sosial yang ada untuk masyarakat lebih luas, lebih banyak lagi paham atau tahu tentang perilaku, khususnya ya perilaku macam-macam ya, kesehatan termasuk penggunaan air seperti tadi, supaya mungkin masyarakat tidak semena-mena menggunakan air, tapi juga mungkin membantu PDAM dalam hal ini untuk mereserve air. Nah, karena tema kita hari ini adalah bagaimana juga peran perempuan dalam mengelola air minum rumah tangga. Nah, itu sebenarnya capaian yang ingin ditargetkan itu apa sebenarnya terkait dengan perempuan ini? Ya, jadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa berbicara tentang air itu tidak lepas dari perempuan. Jadi kami ingin bagaimana lebih banyak perempuan terlibat dalam, atau paling tidak lebih banyak perempuan punya kesadaran atau punya pengetahuan, punya kapasitas yang baik dalam hal pengetahuan tentang air minum yang aman khususnya ya, karena memang kampanye kami mengenai air minum yang aman. Kami menggait berbagai pihak untuk bagaimana memberikan penguatan-penguatan kepada perempuan-perempuan baik di OPD maupun di masyarakat untuk bisa memahami tentang air minum yang aman ini, bagaimana mereka mengelola, bagaimana mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai untuk penggunaan air PDAM yang mereka gunakan, atau kalaupun mereka menggunakan air tanah, seperti apa mereka harus antisipasi dan sebagainya. Dia harus tahu kualitasnya seperti apa, seperti Pak Ayan katakan tadi, perbedaan kualitas antara air tanah dan air PDAM, seperti itu, sehingga mereka cukup punya pengetahuan dan kesadaran bagaimana mereka bisa menggunakan air itu dengan baik. Apalagi tadi kalau bicara tentang penggunaan air tidak bersih berdampak pada stunting, dan yang paling bertanggung jawab salah satunya adalah ibu, bagaimana memastikan kualitas makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh anak. Jadi disinilah pentingnya sebenarnya bagaimana peran perempuan mengerti betul mengelola air minum rumah tangga. Baik, Bu Rin ya. Pak Ayan, Pak Ben, ini kita ternyata sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum kita closing, saya pengen tahu nih apa yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan peringatan Hari Air Sedunia World Water Day 2023 ini. Silakan Pak Ben. Ya, semoga harapan kami, semoga masyarakat lebih bijak menggunakan air, khusus PDAM
pada masyarakat kami himbau jangan lupa bayar air. Tetap ya Pak Beni ya. Jangan nunggak ya, jangan nunggak. Itu saja Pak Beni. Iya, itu lagi kembali lagi bahwa memang salah satu menggunakan dengan bijak adalah membayar dengan tertib. Nah, kembali ke Pak Khair, bagaimana pesan atau harapan yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Air Sedunia ini? Pesan kami sebagai masyarakat bahwa air itu adalah merupakan investasi menurut kami. Kita berada pada kondisi kelangkaan di tengah kelimpahan. Maka kami berharap dengan kelimpahan tersebut bisa dimaksimalkan, masyarakat memperoleh kualitas air yang lebih baik sehingga bisa juga mendukung daripada pencapaian Indonesia yang sehat dan Amin. baik lagi tuh Pak. Iya, iya Pak, kayaknya teredukasi gitu ya. Baik, Paham betul tentang paham air betul. Bu Rin, apa yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Air Internasional atau sedunia ini? Iya, jadi karena fokusnya juga mengenai perempuan, jadi semoga perempuan Indonesia, perempuan yang ada di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar bisa lebih teredukasi, bisa meningkat kapasitasnya dan lebih paham dalam mengelola air di tingkat rumah tangga, dan tentunya bijak untuk memilih menggunakan air di tingkat rumah tangga. Ya mungkin sebagai mitra dari PDAM ya kami menyarankan mari menggunakan air PDAM. Dan tadi jangan lupa bayar, jangan menunggak ya Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Beni, Pak Ain, Ibu Rin sudah hadir bersama saya di podcast yang diadakan oleh pemerintah Kota Makassar, tentunya bekerja sama dengan USAID Awas Tangguh dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia. Dan insya Allah kita jumpa lagi ya teman-teman dari warga Kota Makassar serta pemirsa Kominfo channel YouTube yang insya Allah akan diadakan lagi tentunya podcast dengan tema-tema lainnya. Akhir kata saya Sukmawati Soekardi, kalau ada salah kata salah sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Three, four.